Kisah Raja Iskandar Muda, sang elang laut dari Aceh. Bab Yoai, bayi yang dilahirkan untuk laut dan perang. Pada awal abad ke-17, di sebuah negeri yang harum oleh wangi cengkih, pala, dan rempah-rempah, lahirlah seorang anak laki-laki dari garis keturunan bangsawan Aceh. Ia diberi nama Iskandar Muda. Sejak ia lahir, para tetua di istana sudah berbisik bahwa bintang keberanian tampak terang di atas langit. Tanda hadirnya seorang pemimpin besar. Ia tumbuh di tengah suasana politik yang bergolak. Kesultanan Aceh kala itu adalah kerajaan yang besar, dan tetapi juga penuh intrik perebutan kuasa. Masa kecil Iskandar Muda ditempa dengan keras. Ia tidak hanya belajar mengaji dan memahami kitab suci dari para ulama, tetapi juga digembleng dengan latihan fisik, seni berperang, serta ilmu politik sejak usia dini. Anak itu lebih senang bermain pedang kayu di halaman istana, bertarung pura-pura melawan teman-temannya, atau berlari ke pantai untuk menyentuh ombak dan bercakap dengan para nelayan. Ombak laut, layar putih kapal dagang, dan teriakan burung camar menjadi musik yang akrab di telinganya. Bab 2, Pangeran yang ditempa gelombang. Masa mudanya tidak mudah. Ia pernah diasingkan dari istana akibat konflik keluarga yang rumit. Namun pengasingan itu justru menguatkan karakternya. Di luar istana ia belajar langsung kehidupan rakyat, bagaimana nelayan melaut, bagaimana petani berkeringat menanam padi, dan bagaimana pedagang bernegosiasi di pasar. Semua itu menumbuhkan pengertian mendalam tentang negeri yang kelak akan ia pimpin. Ketika ia kembali ke istana, ia sudah bukan lagi pemuda biasa. Matanya menyimpan keteguhan, langkahnya penuh keyakinan. Para ulama dan panglima melihat dalam dirinya potensi seorang pemimpin yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berani menanggung beban berat. Bab 3, naiknya sang pangeran ke takhta. Takdir kemudian membuka jalan. Pada tahun 1607, Iskandar Muda dinobatkan sebagai Sultan Aceh Darussalam. Penobatan itu bukan sekadar seremoni dengan mahkota dan singgasana. Bagi rakyat Aceh, ia bagaikan api yang menerangi gelap, harapan yang akan membawa negeri mereka menghadapi ancaman bangsa asing, terutama Portugis yang berkuasa di Malaka dan Belanda yang mulai merayap ke Nusantara. Sejak hari pertama, ia menunjukkan watak yang kuat. Ia menolak hanya menjadi raja yang duduk di istana. Ia ingin menjadi panglima yang berdiri di depan barisan, pemimpin yang ikut merasakan asin keringat prajurit, dan ayah bagi rakyatnya. Bab Mafur, sang elang laut menebar sayap. Iskandar Muda segera menyusun strategi besar. Ia membangun armada laut yang belum pernah ada tandingannya di Asia Tenggara. Kapal-kapal besar dilengkapi meriam dan layar tinggi, dibuat dengan bantuan para ahli dari Turki Utsmani, Gujarat, dan Arab. Armada itu menjadi sayap-sayap elang yang membelah lautan Hindia. Ia melancarkan serangan berani ke pelabuhan Malaka, pusat perdagangan rempah yang kaya raya di bawah Portugis. Meski kota itu sangat kuat, pertahanannya, keberanian Aceh membuat dunia gemetar. Malaka tidak berhasil ditaklukkan sepenuhnya, namun Portugis mulai menyadari bahwa di utara, Sumatera ada kekuatan yang tak bisa diremehkan. Selain menyerang Portugis, Iskandar Muda menaklukkan wilayah-wilayah strategis, Delhi dan Aru di Sumatera, juga Pahang di Semenanjung Malaya. Dengan kemenangan-kemenangan itu, wilayah Aceh meluas dari barat Sumatera hingga pesisir Tanah Melayu. Kapal-kapal dagang dari Arab, Persia, India, Tiongkok, dan Eropa pun harus menghormati kekuasaan Aceh jika ingin berniaga di perairan itu. Bab V, pusat perdagangan dan ilmu. Namun kejayaan Aceh tidak hanya dibangun dengan pedang dan meriam. Di bawah Iskandar Muda, Banda Aceh menjelma menjadi kota pelabuhan internasional. Kapal dari Gujarat membawa kain, kapal dari Arab membawa kurma dan kitab, kapal dari Tiongkok membawa keramik dan sutra, sementara kapal Eropa berburu emas, lada dan pala. Raja bijak ini sadar bahwa kekuatan sejati bukan hanya senjata, melainkan juga ilmu. Ia memanggil ulama-ulama besar ke istananya. Hamzah Fansuri menebarkan ajaran tasawuf lewat syair, sedangkan Syekh Nuruddin Ar-Raniri menulis kitab-kitab berbahasa Melayu yang kelak tersebar hingga ke Jawa dan Malaka. Aceh menjadi mercusuar ilmu Islam, tempat para pelajar dari seantero Nusantara datang untuk menimba ilmu. Selain itu, Iskandar Muda menyusun Kanun Makuta Alam, undang-undang kerajaan yang mengatur segala aspek kehidupan, perdagangan, adat, hukum pidana, hingga aturan laut. Dengan hukum ini, kerajaan menjadi teratur. Rakyat tahu hak dan kewajiban, pedagang merasa aman, dan kekuasaan raja diakui sah oleh semua pihak. Bab fikih cinta berwa intrik dan luka. Meski dikenal tegas, Iskandar Muda juga manusia yang mengenal cinta. Ia menikahi Putri Pahang, sebuah pernikahan yang sekaligus memperkuat hubungan politik. Namun kehidupan istana tidak pernah lepas dari intrik. Kecemburuan, persaingan, dan pengkhianatan kerap menorehkan luka di hatinya. Salah satu peristiwa paling menyakitkan adalah ketika ia menjatuhkan hukuman mati kepada menantunya sendiri karena dituduh berkhianat.
Keputusan itu berat, tetapi ia menegakkan prinsip. Demi negeri, tidak ada keluarga yang boleh diistimewakan. Rakyat melihatnya sebagai raja yang adil, meski hatinya sendiri mungkin terluka. Bab Seun, masa keemasan Aceh. Di bawah kepemimpinannya, Aceh mencapai puncak kejayaan. Para musafir dari Eropa menulis bahwa Aceh adalah kerajaan terkaya di wilayah timur, penuh emas, rempah, dan kapal dagang. Armada Aceh disebut sebagai yang terkuat di Asia Tenggara. Di bidang pertanian, ia memperluas irigasi, sehingga sawah-sawah menghasilkan padi berlimpah. Rakyat tidak hanya hidup dari perdagangan, tetapi juga dari hasil bumi yang makmur. Ia juga memperbaiki pelabuhan-pelabuhan sehingga kapal asing betah singgah, membawa pajak dan keuntungan bagi negeri. Di bidang budaya, syair dan hikayat berkembang pesat. Sastra Melayu yang bernafaskan Islam mencapai masa emasnya di Aceh. Bab Wain, Senja Sang Raja. Namun tidak ada kejayaan yang abadi. Tahun demi tahun berlalu dan usia sang raja pun menua. Walau tubuhnya semakin renta, semangatnya tetap membara. Ia masih mengatur strategi, masih mengawasi pembangunan, masih menasihati para panglima dan ulama. Pada tahun 1636, sang elang laut akhirnya menutup mata. Banda Aceh berduka. Gema doa berkumandang dari masjid ke masjid. Air mata rakyat mengalir di jalan-jalan, dan bendera kapal diturunkan setengah tiang. Dunia kehilangan seorang raja besar. Epilog, warisan sang elang laut. Iskandar Muda meninggalkan warisan yang tak ternilai. Aceh pernah menjadi kerajaan terbesar dan terkuat di Asia Tenggara. Ia menaklukkan banyak wilayah, membangun armada laut dan menantang Portugis. Ia menjadikan Banda Aceh pusat perdagangan dunia. Ia mengangkat martabat ilmu dengan menghadirkan ulama-ulama besar. Ia menyusun Qanun Ma'ukut Alam, hukum yang memayungi rakyat. Ia menanamkan kebanggaan pada rakyat Aceh bahwa mereka adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Namanya hidup dalam ingatan sebagai sang elang laut dari Aceh, yang berani menentang badai dan menunjukkan pada dunia bahwa di ujung barat, Nusantara berdiri sebuah kerajaan yang gemilang. Perbuatan dan pencapaian Raja Iskandar Muda. Satu masa kecil dan muda. Dilahirkan dari keluarga bangsawan Aceh pada awal abad ke-17. Dididik ilmu agama Islam oleh ulama, sekaligus ditempa seni berperang oleh para panglima. Pernah mengalami masa sulit karena konflik keluarga, bahkan sempat diasingkan dari istana, di mana ia belajar langsung kehidupan rakyat jelata. 2. Naik takhta. Pada tahun 1607, diangkat menjadi Sultan Aceh Darussalam. Sejak awal menunjukkan kepemimpinan yang tegas, keras, dan berani. 3. Ekspansi wilayah dan kekuatan militer. Menyusun dan memperkuat armada laut Aceh menjadi yang terkuat di Asia Tenggara. Melakukan serangan besar-besaran terhadap Portugis di Malaka. Walaupun tidak berhasil merebut kota itu sepenuhnya, tetapi berhasil mengguncang hegemoni Portugis. Menaklukkan wilayah penting di Sumatera seperti Deli dan Aru, menundukkan Pahang di Semenanjung Malaya, menjadikan Aceh sebagai kerajaan besar dengan wilayah luas, berpengaruh dari barat Sumatera hingga Tanah Melayu. 4. Hubungan luar negeri. Menjalin hubungan diplomatik dengan Turki Utsmani, Gujarat, Arab, dan negeri-negeri Islam lainnya. Membuka perdagangan dengan India, Tiongkok, dan bangsa-bangsa Eropa seperti Belanda serta Inggris. 5. Kemajuan ekonomi. Mengembangkan Banda Aceh sebagai pusat perdagangan internasional, tempat bertemunya pedagang dari Arab, Persia, India, Tiongkok, hingga Eropa. Memajukan pertanian, terutama dengan membangun dan memperbaiki sistem irigasi, sehingga sawah-sawah menghasilkan padi berlimpah. Memperbaiki pelabuhan, memungut pajak perdagangan, dan mengisi kas kerajaan. 6. Kemajuan agama dan ilmu pengetahuan. Menghadirkan ulama-ulama besar ke Aceh di antaranya Hamzah Fansuri dan Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Menjadikan Aceh pusat studi Islam terbesar di kawasan Nusantara. Mendukung berkembangnya sastra Melayu Islam berupa syair, hikayat, dan kitab keagamaan. 7. Pembentukan hukum dan pemerintahan. Menetapkan Qanun Ma'ukut Alam, undang-undang kerajaan yang mengatur hukum pidana, perdata, perdagangan, laut, dan adat. Memperkuat administrasi kerajaan dan menegakkan hukum dengan adil dan tegas. 8. Kehidupan pribadi dan intrik istana. Menikah dengan Putri Pahang, memperkuat ikatan politik sekaligus memperindah hubungan diplomatik. Menghadapi berbagai intrik istana, termasuk mengambil keputusan pahit menjatuhkan hukuman mati kepada menantunya sendiri karena dianggap berkhianat. 9. Masa akhir kehidupan. Memimpin Aceh hingga mencapai puncak kejayaan, dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Asia Tenggara pada masa itu. Wafat pada tahun 1636, meninggalkan warisan kejayaan dan kebanggaan bagi rakyat Aceh. Ringkasnya, semasa hidupnya Iskandar Muda membesarkan Aceh menjadi kerajaan maritim terkuat di Asia Tenggara, meluaskan wilayah kekuasaan lewat peperangan dan penaklukan, menjadikan Banda Aceh pusat perdagangan dan ilmu Islam, membangun hukum kerajaan yang rapi dan adil,
mengangkat martabat Aceh sebagai mercusuar Islam dan perdagangan internasional. Kejayaan tidak dibangun dengan emas dot semata, tetapi dengan ilmu dan iman. Kapal-kapal bisa tenggelam, istana dot tak bisa runtuh, namun ilmu dan iman akan dot menghidupkan bangsa dari generasi ke dot generasi. Hukum adalah perisai kerajaan. Tanpa hukum, pedang hanyalah besi, kapal hanyalah kayu, dan raja hanyalah bayangan. Dengan hukum, rakyat tahu haknya, musuh tahu batasnya, dan dot negeri berdiri tegak. Aceh bukan negeri kecil di ujung Sumatera, melainkan mercusuar Islam dan perdagangan di timur. Selama dot semangat rakyatku menyala, tak ada dot bangsa asing yang bisa merendahkan kita. Aku lebih memilih berdiri di depan dot prajuritku, mengangkat pedang dak melawan musuh, daripada duduk di singgasana tanpa keberanian. Karena seorang raja sejati bukanlah yang dilayani, melainkan yang berjuang bersama rakyatnya. Laut bukanlah batas bagi Aceh, melainkan jalan yang menghubungkan kita dengan dunia. Barang siapa berani menantang ombak, maka ia akan dok menguasai perdagangan, kekayaan, dan kehormatan. Jika engkau menjadi pemimpin, jangan sekali-kali takut menegakkan keadilan, meski itu melukai hatimu sendiri. Lebih doton baik seorang raja kehilangan keluarga daripada kehilangan kepercayaan rakyat.